Aku yang buka nih. Iya, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan materi akuntansi dasar. Akuntansi dasar. Kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri, Habis Abdurrahman Al-Barabas, lalu ada Reza Putra Gemilang, dan ada Bobi Kurnia Firdaus. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. fraud. Fraud adalah tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan perusahaan. Contoh kecil dari fraud sendiri seperti staf pembukuan di sebuah perusahaan kecil yang mengalihkan pembayaran sebesar 2 juta ke Sorry, sorry, rekening bank. sorry, sorry, PPT-nya mana? Nggak jalan. Ulang. Sampai. Nggak Jalan. jalan. PPT-nya nggak jalan. Masa nggak ke next? Fraud adalah tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan perusahaan. Contoh kecil dari fraud sendiri seperti staf pembukuan di sebuah perusahaan kecil yang mengalihkan pembayaran sebesar 2 juta ke rekening bank pribadi selama lebih dari 3 tahun. Dan masih banyak lagi contoh dari fraud itu sendiri. 3 faktor utama yang berkontribusi terhadap kegiatan kecurangan digambarkan oleh segitiga fraud atau fraud triangle. Faktor terpenting yang harus diperhatikan dari segitiga curangan adalah peluang. Peluang muncul ketika tempat kerja tidak memiliki cukup kendali untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Misalnya pengawasan tindakan karyawan yang tidak memadai dapat menciptakan peluang untuk pencurian dan dapat memberi kesempatan pada karyawan karena mereka yakin mereka tidak akan tertangkap. Faktor kedua yang berkontribusi terhadap kecurangan adalah tekanan finansial. Karyawan terkadang melakukan kecurangan karena masalah keuangan pribadi yang disebabkan oleh banyaknya utang. Faktor ketiga yang berkontribusi terhadap kecurangan adalah rasionalisasi. Untuk membenarkan kecurangan mereka, karyawan merasionalisasi tindakan tidak jujur mereka. Misalnya karyawan kadang-kadang membenarkan kecurangan mereka karena mereka berkeyakinan bahwa mereka dibayar lebih rendah. Pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control terdiri atas semua metode dan tindakan terkait yang diaposi dalam sebuah organisasi untuk melindungi asetnya, meningkatkan keandalan catatan keakuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan sistem. Pengendalian internal memiliki 5 unsur utama yang tercantum. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian resiko. 3. Aktivitas pengendalian. Dan 4. Informasi dan komunikasi. 5. Pengawasan. Lalu selanjutnya, penilaian manajemen terhadap risiko yang dihadapi. Penilaian ini sangat dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk usaha perusahaan. Keenam prinsip kegiatan pengendalian tersebut adalah yang pertama itu penetapan tanggung jawab. Prinsip penting pengendalian internal paling efektif bila hanya satu orang saja yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kedua, pemisahan tugas. Pemisahan tugas sangat diperlukan dalam sistem pengendalian internal. Ada 2 penerapan umum dari prinsip ini. Yang pertama, individu yang berbeda harus bertanggung jawab terhadap kegiatan terkait. Lalu tanggung jawab pencatatan untuk aset harus dibedakan dengan menyimpan aset fisik. Yang tiga, pemisahan tugas kegiatan terkait membuat satu orang yang bertanggung jawab atas kegiatan terkait meningkatkan potensi kesalahan dan penyimpangan. Yang terakhir, pemisahan tugas pencatatan dari penyimpanan fisik. Akuntan seharusnya tidak memihak penyimpanan fisik atau akses atas aset. Demikian juga karyawan seharusnya tidak menyimpan atau memiliki akses terhadap catatan akuntansi. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Dokumen memberi bukti bahwa transaksi dan peristiwa telah terjadi. Perusahaan harus membuat prosedur atau dokumen. Yang pertama, bila memungkinkan perusahaan harus menggunakan dokumen yang diberi nomor dan semua dokumen harus dipertanggungjawabkan. Penomoran dokumen membantu mencegah transaksi dicatat lebih dari 1 kali atau sebaliknya. Yang kedua, sistem pengendalian harus diwajibkan karyawan segera mengirimkan dokumen sumber untuk pencatatan akuntansi ke Departemen Akuntansi. Lalu ada pengendalian fisik. Penggunaan pengendalian fisik sangat penting. Pengendalian fisik berhubungan dengan pengamanan aset dan meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansi.
Yang kelima, verifikasi internal yang independen. Sebagian besar sistem pengendalian internal menyediakan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan peninjauan terhadap data yang dipakan oleh karyawan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari verifikasi internal independen adalah yang pertama, perusahaan harus memverifikasi laporan secara periodik. Kedua, seorang karyawan yang independen terhadap tanggung jawab personel atas informasi tersebut harus melakukan verifikasi. Tiga, perbedaan dan pengecualian harus dilaporkan ke tingkat manajemen yang dapat mengambil tindakan korektif yang tepat. Lalu verifikasi internal sangat berguna dalam membandingkan akuntabilitas tercatat dengan aset yang ada. Yang keenam, pengendalian sumber daya manusia (SDM). Aktivitas pengendalian sumber daya manusia meliputi hal berikut. Yang pertama, mengikat karyawan yang menangani kas dengan kontrak. Kontrak melibatkan perlindungan asuransi terhadap pencurian oleh karyawan. Ini berkontribusi untuk pengamanan kas juga. Yang kedua, merotasi tugas karyawan dan mewajibkan karyawan untuk mengambil cuti. Langkah ini menghalangi karyawan untuk mencoba pencurian karena mereka tidak dapat permanen menyembunyikan tindakan mereka yang tidak benar. Lalu yang terakhir, melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh. Banyak yang percaya bahwa langkah paling penting dan murah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi pencurian dan kecurangan karyawan adalah dari Departemen Sumber Daya Manusia melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh. Oke, definisi kas merupakan aset paling liquid, merupakan akad pertukaran yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam akuntansi. Kas bisa berbentuk dalam beberapa hal, yaitu seperti simpanan dalam bank, bentuk tabungan, deposito, giro, dan simpanan di tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Kas memiliki komposisi sebagai berikut, yaitu uang kertas, uang logam, cek yang belum disetor, simpanan dalam bentuk bilet atau giro, rekening tabungan, traveler's check, cek kasir, wesel bank, money order, dan kas kecil. Next. Beberapa hal yang tidak termasuk kas adalah yang pertama cek mundur atau post-date check. Cek mundur tetap dicatat sebagai piutang sampai tanggal di mana cek tersebut dapat digunakan. Kedua, bun utang. Bun utang tidak termasuk dalam kas, yaitu dimasukkan ke dalam sebagai piutang. Yang ketiga, piutang muka perjalanan. Yaitu uang muka perjalanan diperlakukan sebagai piutang jika uang muka tersebut akan ditagih dari karyawan atau dikurangi gajinya. Yang keempat, perang kopos. Perang kopos diperlakukan sebagai persediaan perlengkapan, supplies kantor, atau sebagai bagian bayar di muka. Yang kelima, dana kas untuk tujuan khusus. Pengendalian kas. Prinsip pengendalian internal terhadap kas adalah harus adanya pemisahan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan kas. Fungsi dari pengendalian kas sendiri yaitu sebagai penyimpanan, pelaksana, dan pencatatan. Apabila fungsi tidak dilakukan, maka terjadi manipulasi data. Alasan mengapa harus adanya pengendalian kas. Yang pertama, kas merupakan aset yang mempunyai sifat dapat segera dikonversikan menjadi jenis aset lain. Kedua, jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diatur secara saksama. Dan yang ketiga, jika terjadi kelebihan kas, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan apabila kas dapat diinvestasikan. Dan jika kekurangan kas, maka perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya, pengendalian internal terhadap kas. Terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, penggunaan rekening bank, transfer dana elektronik, sistem kas kecil untuk transaksi pembayaran dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, proteksi fisik atau saldo kas untuk melindungi kas yang disimpan di perusahaan bank secara fisik. Terakhir, rekonsiliasi saldo bank, yaitu untuk melakukan pencocokan antara catatan menurut bank dan menurut perusahaan. Selanjutnya, pengendalian internal kas. Pengendalian internal pengeluaran kas. Yang pertama, ada semua pengeluaran uang menggunakan cek. Yang kedua, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat. Ketiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung oleh dokumen yang lengkap. Keempat, diadakan pemeriksaan internal dengan jangka waktu yang tidak tentu. Dan yang kelima, diharuskan membuat laporan kas harian. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.